Oke, saya izin share screen. Nah, sudah nampak ya, Bapak Ibu. Ini soal pertama yang kita bahas pada malam hari ini. Soal ini tentang kita membaca sebuah diagram ya. Di sini soalnya adalah manakah diagram lingkaran yang sesuai. Nah, berarti di sini kisi-kisinya itu sebagai seorang guru kita harus bisa membuat diagram lingkaran. Dalam membuat diagram lingkaran yang perlu kita perhatikan ini ya, ada 205, 82, 164, 328, dan 41. Ini kita jumlahkan dulu. Totalnya berapa gitu ya. 5 ini tambah 2, 7. 7 tambah 4, 11 tambah 9, 20 ya. Ini 0, berarti di sini menyimpan 2. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 6. 16, 16 tambah 2, 18 tambah 4, 22. Menyimpan 2. Nah, kemudian ini 4, 5, 8. Berarti totalnya adalah 820. Maka nanti untuk mencari matematika, berarti untuk mencari persenan matematika, caranya adalah untuk matematika berarti 205 dibagi 820 dikali 100% ya. Nanti dihitung hasilnya berapa, seperti itu. Untuk IPA, berarti kan angka yang ditunjukkan IPA itu 82 dibagi 820 dikali 100%. Untuk yang IPS berarti 164 dibagi 820 dikali 100%. Untuk B Indo berarti nanti 328 dibagi 820 kali 100%. Dan yang terakhir untuk mencari penjas itu 41 dibagi 820 dikali 100%. Seperti itu ya caranya. Jadi nanti bisa dihitung sendiri untuk mengecek persentase di tiap-tiap mata pelajaran ya. Saya rasa untuk soal diagram lingkaran tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita cari dulu jumlahnya, kemudian nanti kita cek mana perhitungan diagram lingkaran yang sesuai. Oke, saya next ke soal berikutnya. Berdasarkan tabel di atas, berapa persen selisih buku matematika dan IPA? Ya, ini tadi kan yang matematika itu 25% ya, yang IPA itu 10% ya. Berarti 25 dikurangi 10 ya. Jawabannya 15%. Gitu ya. Jadi intinya kita cari dulu persentasenya. Karena keluar nih kemarin yang di kisi-kisi itu mencari persentase dari diagram lingkaran. Kita lanjutkan. Mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia untuk Siti, Ambar, dan Eri. Pertanyaannya urutan siswa yang mendapat peringkat pertama. Berarti kalau seperti ini kita baca datanya dengan menghitung jumlah ya. Jumlah dari masing-masing anak ya. Misalnya untuk Siti, berarti nanti kita jumlahkan dulu 85 ditambah 84 ditambah 90 ditambah 89 itu berapa gitu ya. Terus nanti untuk Ambar berarti juga sama kita tambahkan 80 ditambah 92 ditambah 90 ditambah 90. Terus untuk yang Eri juga kita tambahkan berarti 92 ditambah 90 ditambah 94 ditambah 75 itu berapa. Nah, silahkan ditambahkan dulu, kemudian dihitung peringkatnya ya, Bapak Ibu, dari peringkat tertinggi sampai ke peringkat terendah. Gitu. Ini 5 tambah 4, 9 ya. 9 tambah 9 berarti satuannya 8. 18 ya. 18 eh, berarti 18 ini 9. 9 tambah 8, 17. 17 kali 2, 34. Kayak gitu.
Terus yang ambar berarti satuannya 2. Kemudian 8 tambah 9 kali 3 27 tambah 8 35. Kalau yang ini 2 tambah 4 6. 6 tambah 5 1. 11 masih 1. 9 kali 3 27 tambah 8 35. Sehingga urutan dari jumlah sudah nampak ya, urutan dari jumlah itu. Oke, urutan dari jumlah berarti yang tertinggi adalah ambar, kemudian ambar dulu ya, ini 352, kemudian eri, baru siti. Ya, ambar, eri, siti. Berarti jawabannya adalah D, seperti itu. Sekarang kita masuk ke IPA. Balok A bermassa 3 kilogram. Didorong dengan gaya tertentu bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Jadi kalau ini saya punya balok A-nya itu apa namanya? Masanya itu 3 kilogram. Kemudian percepatannya A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Sedangkan balok B, yang ini balok B itu bermassa 5 kilogram. 5 kilogram. Kemudian percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. A-nya ya, ingat. Materi gaya ini ya, gaya mama ya. Gaya itu F dari kata force, itu massa kali A. A-nya itu acceleration, percepatan. Maka untuk mencari perbandingan gayanya, berarti tinggal massa A kali percepatan A dibagi massa B kali percepatan B. Ya, 3 kali 2 per 5 banding 3. Ya. Kemudian ini tiganya kita coret dengan 3, sehingga perbandingannya berapa? 2 per 5 atau 2 banding 5. Ini adalah aplikasi dari hukum Newton kedua, teman-teman. Oke, saya lanjut. Untuk gaya kemarin kan sudah ya, jadi ini tinggal mengulang. Nah, sekarang percepatan yang diterima balok ya. Ingat Bapak Ibu bahwasanya gaya itu adalah besaran vektor. Jadi besaran vektor itu besaran yang dipengaruhi oleh arah ya. Jadi harus kita perhatikan di sini. Di sini kan arahnya ini ke kiri, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Ya, berarti kita lihat dulu nih yang satu arah yang mana nih? Yang arah ke kanan, ya, arah ke kanan itu gayanya yang mana? 40 ditambah 45. Sehingga yang ke kanan besar gayanya adalah 40 ditambah 45. Berarti berapa gayanya besarnya? 85. Sedangkan yang di arah kiri kita lihat ini ada 25 dan 20. Ini yang di arah kiri ya, di arah kiri ke kiri itu ada 25 ditambah 20. Berarti yang ke kiri berapa besarnya? 45. Sehingga resultan gaya disebut resultan itu adalah jumlah gaya. Jumlah itu belum tentu ditambah kalau pada besaran vektor. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh arah ya. Jadi ingat untuk resultan gaya itu harus perhatikan arahnya ya. Jadi namanya resultan gaya itu tidak tentu ditambah. Ditambah kalau arahnya sama, dikurangi kalau arahnya berlawanan. Sehingga di sini sigma F ya, sigma F-nya resultan gayanya kalau saya tulis itu kayak gini sih, nulis sigma itu kayak huruf E gitu. Ya, sigma F ya. Itu kan yang lebih besar ke arah kanan ya. Berarti ini yang kita pakai 85 dikurangi dengan 45. Sehingga berapa besar resultan gayanya? 40 Newton. Ke arah mana? Ke arah kanan. Maka nanti bendanya ini akan bergerak ke kanan. Kemudian diketahui masanya di sini 20 kilo. Berarti langsung saja A sama dengan pakai rumus yang tadi. F kan M kali A ya. F kan M kali A.
gaya mama. Berarti kalau mencari A itu adalah F dibagi dengan M ya. Jadi kalau mencari A itu adalah gaya dibagi dengan massa. Nah, karena di sini gayanya dipengaruhi arah, maka kita tulis sigma F per M gitu ya. Sigma F-nya berapa? 40 dibagi M-nya berapa? 20. Sehingga berapa nanti percepatannya? 2 meter per sekon kuadrat balok bergerak ke arah kanan. Itu. Itu ya teman-teman. Jadi untuk resultan gaya ini bahkan di kelas 4 SD kan juga sudah diterangkan ya di materi IPA maupun IPAS tentang gaya itu kalau gayanya didorong dengan arah yang sama maka gayanya makin lama makin besar. Tapi kalau di arahnya berlawanan maka gayanya itu akan gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. Apakah ada pertanyaan tentang resultan gaya? Kalau tidak ada, saya next ke materi yang lain, teman-teman. Oke, karena tidak ada, berarti saya lanjut ya. Nah, di sini tentang apa ini? Tentang energi potensial ya, energi potensial dan energi, bentar, kebocoran. Energi potensial dan energi kinetik ya. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan kalau teman-teman ikut yang sesi kemarin, bahwasanya energi itu sudah dinyatakan menggunakan hukum kekekalan energi. Energi itu selalu tetap. Energi itu selalu kekal, ya. Jadi energi itu tidak dapat dihilangkan, ya, tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu selalu tetap di titik-titik manapun. Lah, energi apa yang jumlahnya tetap? Energi yang jumlahnya tetap itu adalah energi mekanik ya, kemarin ya. Di mana energi mekanik ini adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Energi potensial kemarin rumusnya apa? Megah ya, massa kali gravitasi kali ketinggian. Sehingga energi potensial ini dipengaruhi oleh ketinggian benda. Semakin bendanya tinggi, maka energi potensialnya akan semakin besar. Ya, kalau energi kinetik itu apa? 1/2 kali M kali V pangkat 2. Atau saya tulis kali V kali V seperti itu. Dipengaruhi oleh apa? Kecepatan benda. Nah, karena dinyatakan bahwa energi mekanik ini selalu kekal, ya, energi mekanik ini selalu kekal, maka apabila energi potensialnya ini tinggi, energi kinetiknya akan rendah. Kayak gitu kan ya, supaya nilainya selalu sama. Sebaliknya, kalau energi potensialnya rendah, pasti energi kinetiknya adalah yang tertinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, energi kinetik terbesar. Energi kinetik terbesar berarti terjadi ketika apa? Ketika energi potensialnya adalah besarnya nol atau terkecil. Energi potensial nol letaknya di mana? Pasti di bawah, ya. Ini letak energi potensial terkecil atau energi kinetik terbesar. Sebaliknya, kalau yang ditanya energi potensial terbesar, maka cari yang paling tinggi. Inilah energi potensial terbesar. Maka jawabannya energi kinetik terbesar terletak di nomor 3, ya, di nomor 3, dan energi potensial terbesar terletak di nomor 1. Berarti jawabannya 3 dan 1. Kalau konsep ini sudah Bapak Ibu pahami, nanti soalnya mau diganti kayak gimana pun sudah paham. Bahwasanya kalau nyari energi kinetik terbesar tuh gampang, cari aja yang posisinya paling bawah. Karena kalau posisinya paling bawah berarti apa? Energi potensialnya akan kecil karena ketinggian bendanya kan kecil kalau dia posisinya di bawah sini. Otomatis kalau energi potensialnya kecil, energi kinetiknya yang akan besar. Kenapa? Karena sekali lagi energi mekanik selalu sama di titik 1, di titik 2, di titik 3, dan di titik 4. Besar energi mekaniknya akan selalu sama. Ya, ini hanya mengulang yang kemarin. Hanya beda versi soal saja. Oke, saya lanjut.
Ada beberapa pekerja pasar yang akan mengangkut barang. Mereka berangkat bersama mengangkat satu kali. Setiap orang maksimal bisa ngangkutnya 85 kilo. Jika seluruh barang 300, maka berapa minimal supaya bisa terangkut? Nalarnya kan untuk satu orang itu kan 85 kilogram ya. Nah, berarti kalau dua orang berapa? Dua orang ya tinggal nambahkan ya 170 kilogram. Ya. Kalau tiga orang 110, tiga orang berarti berapa? Tiga orang ya 255 kilogram. Kalau empat orang ini bisa mencapai 340 kilogram. Maka kalau bendanya 300, kita pilihnya yang mana? Cek, suara saya udah masuk kan Bapak Ibu dari tadi? Sudah. Oke, siap. Berarti mungkin itu sinyalnya Bu Hartini ya. Coba dicek Bu Hartini sudah. Bu Hartini udah sebenarnya sudah connect suara itu, cuma mungkin sinyal kali ya. Nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di rekamannya Bu kalau ketinggalan. Maka di sini saya ulang lagi, kalau beratnya 300 kilo dan mas satu orang hanya bisa mengangkat 85, maka supaya bisa mengangkat 300 harus ini ya yang kita pakai 4 orang. Kenapa tidak dipilih 3 orang? Kalau 3 orang yang terangkat hanya 255 kilo, ya akan kurang nanti. Itu. Padahal kan beratnya 300, maka kita bulatkannya ke atas ya nanti 4 orang. Tuh. Next. Si Budi akan menjual beberapa kotak buah ke kota. Setiap kotak berisi 18 kilogram. Setiap kotak itu 18 kilo. Ya, satu kotaknya itu 18 kilo saja. Kemudian kendaraan maksimal dapat memuat 800 kilo. Nah, di sini kalau di sini nggak boleh berlebih ya. Kendaraannya itu hanya bisa muatnya, ini katakan ini truknya gitu ya. Truknya itu hanya bisa muat 800 kilo, jangan diberi lebih. Ya, maka berapa kotak yang bisa dimuat? Ya kita bagi, ini pembulatannya nanti ke bawah. Karena nggak boleh lebih dari 800 kilo. 800 kita bagi dengan 18 ya. Dapatnya berapa nih? Kita cek. Ini kan 4 4 4 4 4. Berarti kita kalikan 18 dikali dengan 4 ya. 8 kali 4, 32. Masih 3. 1 kali 4, 4 tambah 3, 7. Berarti ini 800. Kalau saya bagi dengan 18, ini dapatnya 7. 4, maaf, 4. Terus ini nilainya 72. Dikurangi, oh masih 80 lagi. Oh, 4 lagi. Ya berarti kita pakainya yang 44. Kenapa tidak 45? Kalau 45 nanti sudah lebih dari 800. Karena ini dinyatakan bahwa maksimal hanya bisa memuat 800 kilo. Maka berapa? 44 kotak. Karena kalau saya beri 45 nanti pasti lebih dari 800 kilogram. Gitu ya. Jadi ini enggak, jangan dihafal, tapi pemahamannya benar-benar dipahami. Oh, kalau maksimalnya 800 kilo, ini kan jawabannya nanti pasti 44,44444 begitu terus kan ya. Bukan kita pilih 45, tapi kita pilihnya 44. Karena itu berat maksimal yang bisa diangkut. Oke, saya next ke soal berikutnya. Yuk, lagi. Dalam sebuah sekolah ada 250 siswa. Setiap siswa menyumbangkan satu lusin buku. Satu lusin berarti 12 buah ya. Buku hasil sumbangan itu dibagikan ke 30 daerah. Nah, ini sebenarnya soal numerasi. Memahami kalimat seperti ini ya. Jadi ada 250 siswa, masing-masingnya satu lusin berarti 12 buah dibagi dengan 30. Nah, kan sebenarnya hanya kayak gini. Ini 0 dicoret dengan 0. 3 dicoret 12 dapatnya 4. 25 kali 4 berarti 100. Jawabannya yang E. Kayak gitu. Next.
Pak Jody mempunyai kebun berbentuk persegi panjang. Nah, daripada bingung digambar aja. Persegi panjang, panjangnya itu 30 meter, lebarnya 20 meter. Di sekeliling kebun akan ditanam pohon dengan jaraknya 10 meter ya. Gampang ya. Berarti ini nanti pohon pertama, ini nanti 30 meter itu berarti nanti ada berapa pohon? 3 pohon ya. Satu, di sini nanti kita bagi 3 kan. Begini kan ya. Nah, nih kan begini. Yang ini nanti, ini saya jelaskan konsepnya dulu nanti baru pakai cara. Nah, gini kan ya. Nah, sehingga ada berapa pohon ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ada 10 pohon. Ini kalau kita menjelaskan ke murid kita menggunakan kontekstual ya. Jadi dijelaskan dulu konsepnya. Kalau tadi kan panjangnya 30, berarti kan ini nanti 10, 10, 10 gitu kan ya. Kan jaraknya harus 10 meter. Yang ini 20 berarti ini 10 10 gitu. Sehingga dapatnya 10 pohon. Tapi kalau kita mau pakai rumus, ini tadi konsep keliling ya, karena pohonnya akan ditanam mengelilingi. Sehingga kita cari keliling ya. Keliling apa? Keliling persegi panjang. Keliling itu konsepnya sebenarnya tiap sisi ditambahkan 30 tambah 20 tambah 30 tambah 20. Berarti kan 100 meter. Terus banyak pohon, berarti kalau jaraknya masing-masing 10 meter ya 100 meter kita bagi dengan 10 meter. Berapa pohon? Oh, 10 pohon gitu ya. Jika harga tiap bibitnya 30.000, maka berapa keseluruhan biayanya? Ya 10 pohon dikali dengan 30.000. 10 kali 30.000 jawabannya 300.000. Berarti yang A. Nah, soal seperti ini sering banget keluar ya. Dua buku. Ini kita ganti dengan A. Maaf X ya, sorry karena opsinya pakainya X, Y, Z ya. Berarti ini 2X, ini 5Y. Terus pensil berarti Y, pulpen ini Z. 5 buku berarti 5X, pulpen 3Z. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. 2X plus 5Y, yang ini berarti 14.500. 5X plus 3Z, yang ini ya 9.500. Jadi ini salah. Gitu kan ya. Kita cek lagi ini 2X plus 5Y lebih besar dari 5X plus 3Z. Berarti kan yang ini ya, karena ini hurufnya sama. Ya kan? Ini hurufnya sama. Nih. Jawabannya yang tepat yang ini ya, 2X plus 5Y ini 14,5. 14,5 lebih besar dari 5X plus 3Z-nya 9.500. Berarti jawabannya yang D. Oh, sudah habis Bapak Ibu. Oke, jadi malah cepet banget ya, nggak sampai jam 7 ini kita sudah selesai. Jadi memang sesi malam ini itu hanya untuk melanjutkan sesi kemarin Jumat, Bapak Ibu. Saya hentikan perekaman dulu, sebentar, saya hentikan perekaman dulu.